banyak daerah-daerah terpencil yang mengalami tantangan besar seperti akses yang terbatas, kurangnya tenaga pengajar, dan minimnya fasilitas pembelajaran. Lalu, bagaimana sih kondisi sebenarnya di Wamena? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu? Halo Kak Naya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi gini Kak, saya akan menanyakan kepada Kakak beberapa hal terkait isu yang sedang kita bahas, yaitu ketimpangan pendidikan di Wamena. Jika Kakak berkenan, silahkan dijawab ya Kak. Bagaimana kondisi sekolah di daerah terpencil dibandingkan dengan di perkotaan? Apakah fasilitas seperti air bersih, toilet, dan ruang kelas sudah memadai di seluruh daerah? Oke, baik. Untuk sekolah di daerah perkotaan ya, seperti yang kita ketahui bahwa sekolah di daerah perkotaan ini memiliki fasilitas yang memadai, di mana mereka memiliki laboratorium, perpustakaan, serta ruang kelas yang memadai. Sedangkan di daerah terpencil seperti Wamena ini, mereka sangat keterbatasan dalam fasilitas pendidikannya, di mana mereka kekurangan air bersih, toilet umum, juga ruang kelas yang sepertinya kurang layak untuk ditempati dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah sedang mengusahakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur sekolah di daerah terpencil tersebut dengan cara bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga LSM. Namun, tantangan geografis masih menjadi kendala utama untuk melakukan hal tersebut. Kemudian untuk pemanfaatan teknologi seperti sekolah yang berbasis panel solar untuk listrik, serta bangunan sumur bor dengan sanitasi yang ramah lingkungan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi hal tersebut. Begitu Kak. Baik Kak. Kemudian apa faktor utama yang menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antara kota dan desa? Apakah kurangnya guru dan fasilitas yang tidak memadai menjadi penyebab utamanya? Oke, untuk penyebab utama dalam ketimpangan pendidikan itu sebenarnya adalah keterbatasan sumber daya, di mana di daerah perkotaan itu sebenarnya sekolah memiliki dukungan yang besar dari pemerintah dan sektor swasta lainnya. Namun di daerah terpencil, mereka ini sangat minim akan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Kemudian kurangnya tenaga pengajar juga menjadi faktor besar dalam hal tersebut, di mana seperti yang kita ketahui bahwa banyak tenaga pendidik yang enggan ditempatkan di daerah terpencil. Selain memberikan insentif yang besar bagi guru daerah terpencil, pemerintah juga bisa memberikan beasiswa khusus kepada calon guru agar mereka berminat untuk mengajar di daerahnya masing-masing. Kemudian digitalisasi berupa daring juga bisa menjadi solusi untuk mendukung sekolah yang kekurangan atau keterbatasan akses tenaga pengajar. Begitu Kak. Baik Kak. Mengenai dampak sistem zonasi, apakah sistem zonasi ini dalam penerimaan siswa baru atau PPDB membantu pemerataan pendidikan? Ataukah malah sistem ini justru menimbulkan masalah baru bagi siswa dan juga sekolah? Oke, untuk sistem zonasi ini sebenarnya sistem ini diberlakukan bertujuan untuk mendistribusikan para siswa ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah mereka tersebut, serta mengurangi ketimpangan antara sekolah favorit dan non favorit. Namun di beberapa daerah terpencil, hal ini malah menimbulkan dampak baru atau menimbulkan masalah baru karena keterbatasan akses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sistem zonasi ini diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut agar peserta didik memperoleh pendidikan yang setara dan merata, sebagaimana di sekolah-sekolah perkotaan lainnya. Kemudian pemerintah akan melakukan mekanisme evaluasi bagaimana cara agar meningkatkan efektivitas sistem zonasi di daerah terpencil tersebut. Jadi bisa dikatakan sistem zonasi ini kurang efektif ya Kak? Iya, untuk daerah terpencil sistem ini kurang efektif begitu. Kemudian apakah dana BOS sudah didistribusikan dengan adil untuk semua sekolah? Dan bagaimana cara memastikan sekolah di daerah terpencil mendapatkan alokasi yang cukup? Untuk dana BOS ya, sebenarnya dana BOS itu didistribusikan sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Namun untuk beberapa daerah terpencil seperti Wamena ini sebenarnya kurang menguntungkan ya Kak,
karena di daerah terpencil itu jumlah siswanya cenderung lebih sedikit, sedangkan mereka membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk operasional dan infrastruktur sekolah. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dana BOS ini serta mengaksesnya lebih luas jangkauannya ke daerah terpencil. Kemudian pemerintah juga telah berupaya untuk mengevaluasi mekanisme pendistribusian dana BOS. Apakah dana tersebut disalurkan secara bijak, digunakan secara bijak, secara efektif atau tidak? Begitu, Kak. Baik, Kak. Kemudian bagaimana kondisi pendidikan di daerah seperti Wamena dan juga dibandingkan dengan kota-kota besar? Apa dampak ketimpangan ini terhadap masa depan anak-anak di daerah tersebut? Untuk di daerah Wamena dan Duga ya, Kak, sebenarnya akses pendidikan di daerah tersebut masih sangat minim sekali, sehingga berdampak pada pendidikan anak-anak di sana, di mana di daerah tersebut masih kekurangan tenaga pengajar serta fasilitas yang kurang memadai. Oleh karena itu, dampaknya itu kepada anak-anak tuh mereka sulit untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga berdampak pada siklus kemiskinan di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan peningkatan terhadap akses pendidikan dan memperluas jaringan ke daerah terpencil tersebut. Di mana sebenarnya pemerintah kami ini sudah melakukan pembangunan sekolah lebih banyak di daerah terpencil untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah tersebut. Semoga hal ini relevan dan bisa menjadi solusi untuk ekonomi dan situasi keadaan sosial mereka di sana. Baik, Kak Naya, kita akan lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Apa langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan? Apakah program yang ada saat ini sudah cukup efektif? Untuk pemerintah daerah itu sendiri sebenarnya memiliki peran penting dalam mendukung program pendidikan nasional dengan menyesuaikan kebutuhan di daerah tersebut ya. Kemudian ada beberapa daerah yang telah melakukan rekrutmen guru lokal serta telah meningkatkan akses infrastruktur sekolah, kemudian melakukan insentif kepada tenaga pendidik. Hal tersebut efektivitasnya masih bervariasi ya, karena bisa dilihat dari seberapa kemampuan anggaran di daerah tersebut. Begitu. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru di daerah terpencil? Apakah insentif seperti tunjangan khusus efektif untuk menarik guru ke daerah tertinggal tersebut? Oke, sebenarnya untuk tunjangan khusus tersebut menjadi salah satu cara yang bisa menarik guru ke daerah terpencil. Namun lebih daripada itu, sebenarnya guru memerlukan seperti pelatihan berkelanjutan, di mana guru memerlukan motivasi untuk mereka dapat mengajar kepada anak-anak di daerah terpencil. Namun pemerintah telah melakukan kebijakan untuk merekrutmen guru daerah di daerah lokal agar mereka lebih berkomitmen untuk mengajar dan mengabdi di daerah mereka tersebut. Kemudian pemerintah juga akan melakukan platform berupa daring untuk memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru agar mereka bisa mendapatkan pelatihan tanpa harus meninggalkan tempat mereka mengajar. Begitu. Kemudian, apakah pembelajaran online dapat membantu mengurangi atau justru memperparah ketimpangan pendidikan? Bagaimana cara memastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi pendidikan itu? Oke, untuk pembelajaran berbasis online itu sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di daerah terpencil. Namun hal tersebut harus bisa diiringi atau didasari dengan infrastruktur yang memadai. Jika tidak, malah hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan baru bagi peserta didik yang ada di daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya untuk melakukan kerjasama kepada pihak layanan internet untuk dapat mengakses jangkauan ke daerah terpencil serta mendistribusikannya kepada perangkat-perangkat di sekolah mereka. Kemudian untuk literasi digital bagi guru dan siswa perlu ditingkatkan agar kita dapat mengetahui seberapa optimal mereka dalam melakukan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Kak Naya atas jawabannya, sangat luar biasa. Jadi, ketimpangan pendidikan di Wamena adalah isu yang tidak bisa kita abaikan. Melalui diskusi ini, kita semakin memahami
tantangan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan sebuah perubahan. Semoga obrolan ini dapat menginspirasi kita semua untuk melakukan perubahan tersebut. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Bye-bye.